Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairunas. Saya mahasiswa jurusan Teknik Elektro, Prodi Rekayasa Pembangkit Energi semester 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sikap dan tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara yang baik sesuai dengan fungsinya. Sikap, sifat atau peran mahasiswa dan tanggung jawabnya sudah dijelaskan dalam pendidikan kewarganegaraan yang kita pelajari dalam pelajaran tingkat tinggi SMA ataupun tingkat kuliah. Fungsi pendidikan kewarganegaraan di lingkungan mahasiswa yaitu kondisi sosial yang ada di lingkungan mahasiswa agar menjadi lebih baik atau aktif berinteraksi antar satu dengan yang lain merupakan salah satu fungsi mahasiswa sebagai dalam tatanan masyarakat. Tapi sebelum memasuki peran dan tanggung jawab mahasiswa sendiri, saya akan menjelaskan arti kata dari mahasiswa itu sendiri. Kata mahasiswa dibentuk dari dua kata dasar, yaitu maha dan siswa. Maha berarti agung atau besar, sedangkan siswa berarti orang yang sedang belajar. Kombinasi dua kata ini menunjuk pada suatu arti, yaitu suatu kelebihan tertentu yang bagi yang dimiliki penyandangnya atau bagi penyandangnya. Di dalam peraturan perundang-undangan nomor 30 tentang pendidikan tinggi disebutkan bahwa mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada perguruan tinggi tertentu, yaitu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan atau mengembangkan dan juga menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian. Dengan demikian, mahasiswa adalah anggota dari suatu masyarakat tertentu yang merupakan elit intelektual dengan tanggung jawab terhadap ilmu masyarakat yang melekat pada dirinya sesuai dengan tridharma lembaga pendidikan tersebut. Nah, dari arti kata mahasiswa itu tersendiri sudah mencakup bahwa mahasiswa ini memiliki peran penting dalam masyarakat. Apalagi mahasiswa ini dalam peran mahasiswa sebagai warga negara yang baik, maka dia harus berkontribusi terhadap masyarakat di negaranya sendiri, sehingga akan meningkatkan mutu negara tersebut. Baik, sebagaimana yang saya jelaskan tadi mengenai arti dari kata mahasiswa itu tersendiri dan juga gambaran secara universal atau secara umum tentang peran, sikap dan tanggung jawab mahasiswa sebagai warga negara yang baik. Di sini saya akan menjelaskan atau mencantumkan tindakan-tindakan yang merujuk kepada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Yang pertama yaitu turut mencerdaskan anak bangsa. Di sini maksudnya kita sebagai mahasiswa yang sudah memasuki tingkat pendidikan atas tinggi, setelah melewati tingkat pendidikan SMA yaitu perguruan tinggi, kita tentunya sudah memiliki ilmu pengetahuan yang lebih banyak daripada adik-adik atau anak-anak di bawah kita yang umurnya di bawah kita. Nah, dengan hal itu maka kita sebagai orang yang memiliki pengetahuan lebih sudah sepatutnya menyalurkan kepada yang tidak mengetahui. Di sini maka kita termasuk dalam angka mencerdaskan anak bangsa, dimana kalau anak bangsa kita sendiri tidak kita memberitahu hal-hal yang baik dari kita yang sudah memiliki pemahaman lebih dari mahasiswa sendiri, maka anak bangsa tidak akan bisa maju tanpa adanya arahan atau bimbingan dari pendahulunya, yaitu kita sebagai mahasiswa yang sudah memasuki tingkat perguruan tinggi. Lanjut. Lalu yang kedua, mengharumkan nama Indonesia dengan bakatmu. Di sini kita sudah sebagai mahasiswa yang yang memiliki bakat, kita sudah sepatutnya mengharumkan nama bangsa kita sendiri yaitu Indonesia dengan ikut-ikut lomba yang berskala internasional ataupun nasional. Dengan begitu kita sudah ikut berkontribusi dalam
menyebarluaskan atau mempromosikan bahwa bangsa kita adalah bangsa yang maju. Dengan begitu, kita sebagai warga yang negara yang baik tentunya adalah harus memajukan negara sendiri, warga negara yang baik. Terutama kita sebagai mahasiswa yang notabene sudah memiliki pengetahuan yang cukup. Lalu selanjutnya, volunteer atau relawan. Di sini kita yang statusnya saat ini menjadi masih pemuda, yang masih berumur pemuda, yang masih muda, masih memiliki fisik dan akal yang sehat, tentunya sudah sepatutnya kita mengikuti kegiatan-kegiatan seperti volunteer ini, di mana kita harus berkontribusi dalam membantu orang yang membutuhkan atau orang yang lebih lemah daripada kita atau kekurangan. Sudah sewajarnya kita yang masih memiliki fisik, akal dan mungkin ekonomi yang cukup, maka sudah sepatutnya kita berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat volunteer ini. Dengan begitu kita sudah mencerminkan warga negara yang baik, di mana warga negara yang baik ialah membantu sesama atau yang lainnya gitu. Lalu yang keempat, toleransi. Toleransi di sini adalah saling menghargai orang lain, perbedaan pendapat lah atau bentuk lah, status lah. Di sini dimana kita sendiri yang sebagai bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam kebudayaan, perbedaan, tentu harus toleransi ini merupakan hal yang penting yang harus dimiliki dari seorang mahasiswa itu sendiri. Dimana jika kita ingin dianggap sebagai warga negara yang baik, dimana warga negara tersebut yang kita duduki sekarang ini, dimana Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan yang bermacam-macam, perbedaan bermacam-macam, suku, agama, segala macam, maka kita harus memiliki sifat toleransi pada diri kita sendiri, di mana hal tersebut merupakan hal yang penting yang harus dimiliki terutama bagi kalangan mahasiswa yang sudah memiliki masuk jenjang tinggi, yang dimana masih semangatnya masih membara. Maka sifat toleransi ini harus ada di dalam diri mahasiswa untuk menggambarkan bahwa dia adalah seorang warga negara yang baik, sebagaimana fungsinya, yaitu mahasiswa untuk meluruskan atau memperbaiki segala hal yang ada terutama untuk bangsa kita sendiri. Lalu yang selanjutnya atau yang yang di sini terakhir, bertanggung jawab terhadap lingkungan. Ini mungkin agak semakin susah pada sekarang ini, bertanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu kita selalu menjaga lingkungan. Seharusnya kita sebagai memiliki akal yang sehat tentunya tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Kita harus membuang sampah pada tempatnya atau pada tempat umum, dimana kalau kita membuang pada tempat umum maka akan memperburuk lingkungan dari secara visual maupun hal-hal lainnya. Hal tersebut tentunya tidak mencerminkan perilaku atau kebiasaan yang baik, dimana kita harus menjaga kebersihan seperti membuang sampah seperti itu. Dengan begitu kita sudah mencerminkan sebagai warga negara yang baik sebagaimana fungsinya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.